Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, Rehat edisi Selasa 22 April 2025. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan perkenankan untuk kita, dan biarlah kiranya hari ini boleh kita lalui dengan berlandaskan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama. Kita siapkan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk hari baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh kembali berkarya di sepanjang hari ini. Namun sebelum itu Tuhan, kami ingin diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu sebagai pedoman kami untuk menjalani hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12 kita baca bersama. Nyanyian kemenangan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai harus menghadapi maut. Karena itu, bersukacitalah, hai surga dan kamu yang tinggal di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Amin firman Tuhan. Telah tiba keselamatan. Saya motu kamal karimanan. Tuhan itu baik, teramat baik bagi kita yang berdosa ini. Karena kutuk dosa Adam, sesungguhnya kita telah terhilang seutuhnya dari hadirat Allah. Mati seutuhnya, dosa telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dosa membuat kita tidak layak berada di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dosa telah membuat kita menjadi seteru Allah. Dosa telah menjadi jalan bagi iblis untuk terus mengekang kita dalam kuasanya. Kita terus berada dalam tuntutan dan dakwaan iblis. Iblis tahu bahwa kutuk dosa tersebut tidak dapat dihapuskan dengan kurban darah apapun, kecuali darah manusia yang suci dan tidak bernoda. Tidak adanya manusia yang suci dan tidak bercacat menjadi kemalangan kita. Siapakah yang dapat menolong kita? Tuhan itu baik, teramat baik bagi kita yang berdosa ini. Hanya karena kasih-Nya, Ia menyatakan diri dalam Yesus Kristus, menjadi manusia sejati, sama dengan manusia lain, kecuali satu, Dia tidak berdosa. Karena itu, darah Yesus Kristus adalah darah yang suci dan tidak bercacat. Darah suci itu, darah anak domba, dicurahkan untuk menebus kita dari dakwaan iblis. Kemalangan kita terpecahkan. Kutuk dosa berakhir sudah. Tuntutan iblis telah kehilangan daya, karena darah suci yang dicurahkan itu telah memenangkan kita di hadapan Allah. Dalam darahnya kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita dilayakkan untuk masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Kita bukan lagi seteru Allah, karena Yesus Kristus telah menjadi jalan pendamaian. Tuhan itu baik dan telah menyatakan keselamatan. Sekalipun iblis masuk ke dalam dunia dan terus menggenggam dahsyat, ia tidak dapat menyentuh orang-orang yang telah dimenangkan oleh darah Kristus dan melalui kesaksian para martir. Kita memang masih dalam dunia, tetapi kita adalah warga kerajaan sorga. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi kemenangan atas maut dan kuasa iblis. Iblis telah dilemparkan. Iblis tidak lagi memiliki kuasa apapun atas kita. Karena itu, marilah bersukacita, naikkanlah syukur,
dan mengumandangkan nyanyian kemenangan di sepanjang hidup. Marilah berperilaku sebagai warga kerajaan sorga. Menurut 1 Korintus 6 ayat 20, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan itu baik, teramat baik bagi kami yang berdosa ini. Terpujilah namamu. Terima kasih untuk boleh melayakkan kami masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Ajar kami Tuhan untuk setiap harinya mau berperilaku sebagai warga kerajaan sorga, di mana kami selalu memuliakan Allah dengan tubuh kami. Biarlah setiap aktivitas, setiap pekerjaan, setiap perbuatan kami hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Berdoa untuk setiap kehidupan jemaatmu di Jemaat Tangerang. Berkati keluarga kami masing-masing untuk selalu hidup harmonis. Berkati orang tua untuk menjadi teladan yang baik di dalam keluarga. Juga anak-anak Tuhan yang telah berjuang mencari pekerjaan atau bergumul untuk pasangan hidup. Kiranya Tuhan bukakan jalan, dan yang tengah berjuang di dalam masa pendidikan, terlebih khusus untuk anak-anak Tuhan yang sedang mempersiapkan diri mengikuti seleksi untuk masuk perguruan tinggi. Juga ke jenjang pendidikan yang baru, Tuhan beri semangat, kekuatan untuk mengejar masa depan yang penuh harapan. Kami berdoa untuk yang sedang bergumul di dalam kelemahan tubuh, Tuhan melawat seluruh keberadaan hidup mereka. Berkati upaya kesembuhan yang sedang diusahakan. Juga orang tua kami di usia lanjut, Tuhan topang mereka, mampukan untuk selalu menyelami kasih Tuhan dalam keterbatasan hidup kami. Kami juga mengucap syukur bersama saudara sepersekutuan yang boleh merasakan berbagai berkat sukacita hari ini. Ajar kami untuk selalu bermegah hanya di dalam nama Tuhan. Berkati kami hari ini Tuhan, di dalam kehidupan masing-masing kami, di dalam persekutuan di gereja, kehidupan bermasyarakat. Tolong kami untuk selalu menjadi garam dan terang Tuhan. Biarlah segala kemuliaan kiranya hanya bagi nama Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu kehidupan kami hari ini, dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian edisi Renungan Harian Toraya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.